Tidak banyak yang tahu, pada sebelumnya, delegasi konsorsium Eropa pembuat jet tempur Typhoon, yakni Eurofighter, pada April 2015 pernah datang ke Jakarta untuk menawarkan berbagai bentuk kerjasama dan kemudahan kepada Indonesia. Satu unit model skala penuh atau mock-up Typhoon Angkatan Udara Jerman juga diboyong ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung untuk dipamerkan kepada para undangan selama 3 pekan. Sejumlah jurnalis diberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat wujud dan teknologi Typhoon dan merasakan duduk di kokpitnya yang modern. Sehari sebelum perjalanan ke Bandung, tim Eurofighter mengadakan sesi masterclass fighter jet di Jakarta. Dalam paparan dan diskusi interaktif itu, tim Eurofighter membeberkan berbagai keunggulan Typhoon dikomparasikan dengan jet tempur lainnya. Pilot uji dan instruktur Typhoon Paul Smith saat itu menjelaskan 3 dari sejumlah keunggulan penting Typhoon sebagai jet tempur andalan. Ketiganya adalah kapasitas muat senjata modern yang banyak, manuverabilitas pesawat yang sangat tinggi, serta kemampuan super cruise. Ini belum termasuk sensornya yang kemudian mengalami peningkatan. Kelincahan Typhoon di udara ditopang dengan kekuatan dorong mesin ganda bertenaga besar EJ200 sehingga menghasilkan thrust to wake rasio yang tinggi. Selain itu, perbandingan bobot muat pesawat terhadap luasan sayap atau wing loading yang besar meningkatkan kelincahan pesawat. Sementara kemampuan super cruise di mana pilot tak perlu lagi mengaktifkan afterburner untuk mempertahankan kecepatan supersonik, dapat menambah ketahanan terbang atau endurance dan meminimalisir penggunaan bahan bakar. Paul Smith yang telah mengumpulkan 3.300 jam terbang di pesawat tempur dan mendapatkan beberapa medali penghargaan dalam operasi udara di Irak tahun 2009, juga menerangkan strategi pertempuran udara menggunakan Typhoon dalam menaklukkan jet tempur musuh. Ini bukti dari salah satu kapabilitas Typhoon Angkatan Udara Jerman yang telah diberi gambar F-22 di badannya, yaitu Raptor Killer. Disebutkan tanda itu dibuat oleh AU Jerman usai mengikuti latihan tempur Red Flag Alaska pada Juni 2012. Dikaitkan dengan berbagai ancaman dan luas wilayah Indonesia, Paul Smith menyebut Typhoon sebagai jet tempur paling pas untuk Indonesia. Typhoon terbaik di kelasnya, saya penerbang Tornado dan Typhoon. Pernah juga menerbangkan beberapa jet tempur Amerika dan negara lainnya. Typhoon menurut saya adalah yang paling pas guna menjaga wilayah udara dan maritim Indonesia, ujar Smith yang telah berkarir selama 23 tahun di Angkatan Udara Inggris dan saat itu menjabat sebagai manajer kapabilitas Eurofighter di Munich, Jerman. Typhoon menawarkan dominasi udara, pengamanan maritim dan kemampuan swing roll, tambahnya. Dari sisi kerjasama dan transfer teknologi, Eurofighter menawarkan perakitan penuh Typhoon kepada Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kerjasama Industri dan Alih Teknologi Eurofighter saat itu. Menurut Elborn, PT DI dapat melakukan perakitan penuh jet tempur Typhoon di Bandung seandainya Indonesia membeli pesawat tempur ini. Eurofighter memberikan keleluasaan kepada Dirgantara Indonesia sebagai mitra kerja untuk melaksanakan perakitan penuh jet tempur Typhoon di Indonesia. Ini merupakan kompensasi dari Eurofighter bila Indonesia membeli Typhoon. Tidak hanya itu, Elborn juga menyatakan bahwa Indonesia dapat membuat CFT atau Conformal Full Tank, yakni tangki bahan bakar tambahan di atas sayap untuk menempelkan ke badan pesawat. Dibandingkan dengan drop tank, CFT memiliki banyak kelebihan termasuk mengurangi hambatan udara lebih baik dan meningkatkan jarak jangkauan pesawat. Dengan membuat CFT, Indonesia dapat menjadi pemasok tunggal tangki tambahan ini untuk Typhoon di seluruh dunia. Indonesia dinilai cocok menggunakan Typhoon dengan tambahan CFT karena wilayah negara ini sangat luas. Setahun sebelumnya, model Typhoon menggunakan CFT pernah dipamerkan oleh PT DI pada pameran Indo Defense 2014 di Kemayoran, Jakarta. Menurut Elborn, pembuatan CFT dapat dilakukan oleh para insinyur Indonesia bekerja sama dengan Eurofighter. Kami datang ke sini tidak hanya untuk menjual pesawat. Eurofighter mengutamakan visi jangka panjang dalam hubungan yang akan menguntungkan Indonesia dalam penyerapan teknologi, investasi infrastruktur, dan sumber daya manusia. Diuraikan, Indonesia juga berhak melakukan uji integrasi sistem, uji terbang, dan uji lainnya. Bahkan pilot Indonesia dapat dididik dan menjadi pilot uji Typhoon. Direktur Ekspor Eurofighter saat itu, Joe Parker, menambahkan kerjasama Airbus dengan PT DI sudah terjalin lama. Hal ini dapat dilihat dari kemitraan yang sudah terlaksana, mulai dari NC212, CN235, dan CN295. Saat itu, tim Eurofighter berharap kerjasama Eurofighter dan Indonesia dapat dimulai tahun 2018. Di konsorsium Eurofighter, Airbus Group yang menaungi Airbus Defence Space memiliki saham sebesar 46%,
sehingga Airbus Group punya andil yang sangat besar dalam kerjasama ini. Dijelaskan pula merupakan jet tempur yang telah banyak digunakan di dunia. Saat itu Typhoon telah digunakan oleh 7 negara dan diproduksi sebanyak 428 unit. Di medan pertempuran, Typhoon juga sudah battle proven, antara lain dalam Perang Libya 2011 dan Perang di Yaman 2015. Typhoon di seluruh dunia, kata Parker saat itu, telah membukukan 500.000 jam terbang. Pengoperasian mesin EJ-200 hingga saat ini pun belum pernah mengalami kegagalan. Di pusat perakitan akhir Typhoon di Getafe, Spanyol, Eurofighter menyelesaikan pesanan Typhoon untuk Angkatan Udara Spanyol. Parker menawarkan tim engineering dan para teknisi dari Indonesia dapat ikut serta dalam penyelesaian pesanan terakhir jika Indonesia membeli Typhoon. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini.